Shalom, selamat pagi saya ucapkan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun berada. Pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami panjatkan puji syukur hanya bagi Engkau. Kami bersyukur buat pimpinan Tuhan, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur buat setiap berkat-berkat-Mu yang Tuhan limpahkan bagi kami. Terima kasih sebelum kami melakukan aktivitas kami mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Pimpin kami, sertai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan, pembacaan kita pagi hari ini saya akan baca di dalam Mazmur 63 ayat 1 sampai yang ke-9. Sekali lagi, Mazmur 63 ayat 1 sampai 9 bunyi firman Tuhan demikian. Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum, jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu kerinduan kepada Allah. Sebagaimana di ayat yang kedua saya ulangi. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan. Dalam pembacaan kita di sini, Daud adalah seorang yang hidup benar di hadapan Tuhan, sebagaimana dikatakan dalam 1 Samuel 13 ayat 14. Dan ia juga memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Dengan dia dekat dengan Tuhan, bukan berarti bahwa dia tidak pernah menghadapi cobaan dan mengalami himpitan hidup, bahkan penderitaan. Alkitab mencatat bahwa kehidupan Daud selalu diwarnai dengan berbagai tantangan dan cobaan. Pada saat Daud sedang berada di padang gurun Yehuda, ia dikejar-kejar oleh Raja Saul dan akan dibunuh. Hal ini membuat Daud sangat menderita di padang gurun. Tetapi sekalipun kondisinya sangat memprihatinkan, namun Daud tidak pernah putus asa. Ia tidak menyerah, bahkan Daud tetap teguh dalam iman dan ia terus mencari Tuhan. Di saat kita terhimpit oleh banyak masalah, cobaan, atau tantangan hidup, seharusnya kita juga memiliki sikap hidup seperti Daud. Daud tidak menyerah dengan keadaan, tetapi dia tetap memiliki kerinduan yang dalam kepada Allah, sehingga masalah apapun tidak dapat menghalangi Daud untuk datang kepada Allah dan memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan. Daud mewujudkan kerinduan hatinya kepada Allah dengan cara pertama, yaitu selalu mencari Tuhan. Kerinduan Daud kepada Tuhan diumpamakan seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Daud tidak mencari kesenangan dan kepuasan di luar Tuhan pada saat mengalami kekeringan atau kekosongan dalam batinnya. Daud tidak menjadi stres dan putus asa saat ia mengalami berbagai masalah dan persoalan, tetapi justru dia semakin dekat dengan Tuhan dan menjadikan Allah sebagai sumber pertolongannya, seperti yang kita baca di ayat yang kedua tadi. Yang kedua, Daud selalu memandang kepada Tuhan. Di tengah-tengah banyaknya persoalan, masalah yang dihadapi, Daud selalu memandang kepada Tuhan. Di dalam menghadapi berbagai persoalan, Daud tidak pernah memandang pada besarnya persoalan itu, tetapi ia memandang pada besarnya kuasa Tuhan. Daud tahu jika pandangannya tertuju kepada persoalan, hal itu hanya membuat dia khawatir, takut, dan putus asa.
tetapi oleh karena ia terus memandang kepada Tuhan, Daud memiliki keyakinan bahwa ia pasti dapat mengatasi segala tantangan itu, sebab Daud tahu kuasa dan kemuliaan Tuhanlah yang menjadi kekuatannya. Yang ketiga, Daud selalu bersyukur dan selalu memuliakan Tuhan. Daud tahu bahwa Tuhan bertata di atas pujian umatnya, seperti yang dikatakan di Mazmur 22 ayat 4. Karena itu, ketika hidupnya ada dalam masalah dan jiwanya ada dalam tekanan, justru ia mulai menaikkan ucapan syukur dan memuliakan Tuhan. Langkah-langkah yang dilakukan Daud adalah wujud nyata dari kerinduannya kepada Allah, dan langkah itulah yang perlu kita teladani serta kita jadikan kunci untuk meraih kemenangan. Sebab itu Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun kita berada, saya percaya bahwa setiap kita selalu punya masalah, punya tantangan masing-masing, punya rintangan dalam perjalanan hidup kita. Dan terkadang kita terasa terhimpit dengan banyaknya masalah yang harus kita hadapi. Namun satu hal yang kita pelajari dari Daud, bahwa ketika dia sedang mengalami masalah, dia terus mencari Tuhan, karena Daud tahu bahwa Tuhanlah kekuatannya, bahwa Tuhanlah sumber pertolongannya. Dan ketika Daud sedang ada dalam masalah, dia tidak sibuk memandang kepada masalahnya, tetapi hatinya dan matanya selalu tertuju memandang kepada Tuhan, Sang Sumber Pertolongan. Untuk itu jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, milikilah hati yang selalu rindu akan Tuhan. Dalam situasi apapun, mari miliki kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Karena hanya dekat dengan Tuhan, kata firman Tuhan, hati kita tenang, karena keselamatan kita hanya datangnya daripada Dia. Sebab itu jemaat Tuhan, saya mendorong kita semuanya, apapun yang kita sedang hadapi, terus merindukan Tuhan, mencari Tuhan, dan memandang kepada Dia, karena hanya Dialah sumber pertolongan kita. Yakinlah bahwa Dia tidak pernah tinggalkan kita, Dia tidak pernah jauh dari kita. Saat kita berseru, saat kita memanggil Dia, saat kita meminta pertolongan kepada Dia, Dia selalu ada dan selalu menolong, memampukan kita menghadapi segala tantangan, menghadapi segala masalah. Dan saya percaya bahwa kita berjalan dengan kekuatan, bukan kekuatan kita, tetapi kekuatan daripada Tuhan. Puji Tuhan, biarlah lewat firman Tuhan yang kita terima pagi hari ini, yang kita dengarkan pagi hari ini, menjadi pedoman buat kita di dalam melangkah, bahwa perjalanan hidup kita tidak luput dari namanya masalah, tantangan hidup. Namun satu hal kita percaya, bahwa apapun yang terjadi, selalu mencari Tuhan, karena Dia sumber pertolongan kita. Terus memandang kepada Dia, karena Dialah sumber kehidupan kita, sumber kekuatan kita. Apa yang kita butuhkan, Tuhan sanggup menyediakan, asalkan hati kita selalu terbuka buat Dia. Puji Tuhan, itu firman Tuhan yang saya bagikan pagi hari ini. Biarlah menjadi kekuatan buat kita untuk selalu melangkah, bahwa kita melangkah tidak sendirian, kita melangkah bersama dengan Tuhan. Selalu arahkan hati dan pandanganmu kepada Dia. Hati kita selalu tertuju kepada Dia. Hati kita selalu merindukan Dia dan mencari Dia dalam segala hal. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur buat firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami. Biarlah sepanjang hari yang kami hadapi, kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Kami tahu kami tidak luput dari namanya masalah tantangan hidup. Namun kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan yang selalu memberikan kekuatan, memampukan kami menghadapi segala sesuatunya. Biarlah hati kami terus merindukan Engkau Tuhan. Biarlah mata kami terus memandang kepada Tuhan, karena Engkaulah sumber segalanya bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.